Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pramana dengan NPM 2335 10393 dari kelas 4F. Adapun di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan JavaScript modules. Nah, di sini ada latar belakang mengapa JavaScript modules itu sangat berfungsi di zaman modern sekarang. Latar belakang itu, dahulu kode program JavaScript biasanya dimulai dari kode yang kecil dan sedikit di setiap halaman. Jadi jarang sekali kita akan menggunakan kode JavaScript dengan ukuran besar dalam satu halaman. Namun, saat ini kebutuhan web sudah berbeda semenjak makin populernya framework JavaScript untuk membuat front-end. Kebutuhan pembuatan kode JavaScript semakin kompleks dan besar. Maka, sudah seharusnya saat membuat kode JavaScript, kita perlu melakukan mekanisme memotong-motong kode JavaScript atau mengsplit sehingga sehingga tidak terlalu kompleks dan banyak dalam satu file JavaScript. Selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan JavaScript modules. JavaScript modules merupakan fitur di mana kita bisa membuat modules kode JavaScript yang bisa digunakan ulang untuk kode JavaScript lainnya. Nah, sehingga JavaScript modules diawali pada teknologi yang bernama dengan Node.js. Selanjutnya, banyak library yang mengadopsi penggunaan JavaScript modules di Node.js agar bisa berjalan di web browser, seperti library Common.js, AMD, Require.js, dan lain-lain. Namun, untungnya saat ini browser modern sudah banyak mendukung JavaScript modules, kecuali jika masih menggunakan Internet Explorer yang mana dapat menyebabkan bertabraknya file-file yang ada kita buat di JavaScript. Apa yang dimaksud dengan import dan export? Secara garis besar, ada dua kata kunci yang digunakan dalam JavaScript modules, yaitu import dan export. Import merupakan kata kunci yang digunakan untuk mengambil suatu modul lain dari JavaScript modul lain. Sedangkan export merupakan kata kunci yang digunakan untuk memberitahu modul lain bagian mana yang ingin kita expose keluar sehingga bisa diimpor oleh modul lain. Dalam arti kita tidak bisa di dalam modul JavaScript modules kita tidak bisa mengekspor atau mengimpor dalam modul itu tanpa ada melakukan ekspor impor. Nah, di sini sekarang kita akan langsung pergi bagaimana cara membuat project dalam JavaScript modules. Nah, kita kita pergi ke file. Nah, di sini kita hanya perlu membuat satu folder baru. Terserah kita bisa membuat dari terminal atau langsung user interface-nya. Kita bikin new folder yang namanya yaitu belajar modules JavaScript. Oke. Nah, kita open aja, show more. Kita bisa menggunakan Visual Studio Code atau extension lainnya. Di sini saya akan menggunakan Visual Studio Code. Nah, seperti biasa, kita masuk ke folder yang kita buat tadi, belajar modul JavaScript. Yang mana kita hanya perlu pertama, kita bisa membuat yang namanya index.html. Nah, di dalam indeks HTML-nya kita bisa tanda seru. Nah, di sini di dokumen kita buat belajar JavaScript module. Nah, ketika untuk membuat JavaScript module ini kita hanya perlu menggunakan uh, live server. Jadi kita tidak perlu menginstal banyak extension, cukup hanya menggunakan live server. Yaitu kita bisa cari di extensionnya itu namanya live server. Kebetulan saya sudah download, maka akan otomatis ketika kita pergi ke codingan kita atau program kita yang telah kita buat,
di sini akan muncul yang namanya goLeft. Nah, di sini untuk menjalankan program, kita hanya perlu mengklik goLeft. Nah, di sini sudah muncul yang mana nama domainnya itu belajar JavaScript modul di port 5500 slash index HTML. Lanjut. Nah, di sini kita bisa buat contohnya H1, mari belajar JavaScript modules. Nah, kegunaan live server sendiri itu dapat berfungsi menjalankan di web browser. Sehingga ketika menggunakan live server, dia akan otomatis mengeriset atau memasukkan mari belajar JavaScript module. Nah, di sini akan langsung muncul mari belajar JavaScript module. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke eh, dalam tanpa modul. Sebelumnya kita membahas JavaScript modul, sekarang kita akan coba dulu menggunakan modul. Saat kita membuat file JavaScript, lalu kita load file JavaScript tersebut di web secara default, semua kode JavaScript di file tersebut bisa diakses, baik itu variabel, function, dan kelas atau kelas. Nah, di sini kita langsung aja membuat programnya. Di sini teman-teman bisa membuat folder baru yang namanya yang namanya script, ya, script. Nah, script di dalam folder script kita perlu membuat yang namanya file eh, library library.js. Nah, di dalam library.js ini kita bisa membuat yang namanya mungkin kita bikin eh, function function eh, say hello hello dalam kurung dalam kurung name, oke, kurung perawat. Kita bisa buat console.info console.info dalam kurung bisa kita buat hello hello. Oh, oke, sorry. Untuk tanda petik itu kita menggunakan petik di sini. Oke. Kita hello. Di sini kita bisa bikin tanda dolar. Di sini kita bisa bikin name. Di sini boleh kita copy aja. Di sini kita boleh buat say goodbye. Name ini goodbye. Oke. Sorry. Goodbye. Oke. Seperti aja. Oke. Nah, di sini kita sudah membuat suatu function di dalam library JavaScript kita. Nah, untuk menjalankannya ini kita perlu yang namanya pemanggilan di dalam JavaScript tersebut, yang mana kita perlu gini.
boleh kita buat wait without without module dot html. Eee, nah, di sini teman-teman perlu perhatikan bahwa di sini pembuatan widget modul HTML-nya itu salah karena karena saya membuat di dalam folder script. Jadi kita harus membuat di dalam folder belajar modul JavaScript. Di sini teman-teman boleh ya, dilihat aja. Oke. Nah, di sini baru kita buat yang seperti tadi, widget modul.html. Nah, di sini seperti kita hanya perlu menggunakan tanda seru untuk. Nah, di sini teman-teman bisa membuat yang namanya bebas. Di sini saya akan membuat widget modul. Nah, nah, yang untuk memanggil library JS ini kita perlu menggunakan function atau script yang namanya itu kita bisa ketik di sini di sini script. Nah, di sini juga script bentar aja. Nah, di sini kita memerlukan search. Nah, search. Nah, kita tulis yang folder yang berisikan library JavaScript tadi. Script. Nah, script library JavaScript JS. Nah, di sini untuk eh, folder yang script dan file library JS sudah masuk ke dalam program HTML kita. Di sini untuk melakukan pemanggilan kita hanya perlu memanggil fungsinya. Kita buat di sini say hello dalam kurung. Kita boleh buat nama saya sendiri, Aldi. Sorry, tanda petik ya. Aldi, tanda C2, dan say bye Aldi. Oke. Nah, dan satu lagi kita bisa buat di sini namanya di sini di library JS ini kita bisa buat namanya function baru. Eh, kita bisa buat nilai ketetapan nih konstanta name sama dengan Aldi. Oke. Nah, di widgetnya kita perlu memanggil yang namanya function atau konstanta dan nilai const yang bernama. Kita hanya perlu membuat console.info dalam kurung name. Jangan lupa titik dulu ya. Nah, di sini untuk program tanpa modul kita sudah siap. Hanya perlu menjalankan saja lagi. Ini kita boleh, oke. Nah, di sini kita jalankan untuk HTML without modul HTML. Ya. Nah, di sini akan muncul namanya without modul yang dimana merupakan titel atau judul sebagai domain dari program kita. Di sini kita hanya perlu karena di sini belum ada menampilkan tulisan atau apapun, kita klik kanan, inspect. Nah, di sini kita pergi ke konsol.
Nah, maka di sini akan muncul hello Aldi, goodbye Aldi, dan Aldi. Seperti boleh kita gini kan tadi. Bentar. Nah, seperti yang kita buat di sini tadi, bahwa pemanggilan program JavaScript sudah bisa dilakukan di dalam widget model HTML yang sudah kita buat tadi. Namun, di sini akan sangat berbahaya atau sangat bisa merugikan kita sendiri ketika melakukan memprogram tanpa modul, karena di dalam program yang kita buat akan banyak function yang mungkin sama, function yang sama, dan ketika melakukan pemanggilan akan akan terjadi tabrakan antar function atau file. Di sini makanya kita perlu menggunakan model. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan atau melakukan eh, penyusunan program menggunakan modul. Oke, gitu. Nah, di sini dengan modul. Dengan modul ini kita akan melakukan menggunakan JavaScript dengan modul yang mana, namun jika kita menggunakan modul, kita bisa secara selektif memilih bagian kode mana yang ingin kita expose keluar. Secara default kode yang kita buat menggunakan JavaScript modul tidak bisa digunakan dari luar file kecuali kita meminta untuk mengekspos keluar. Nah, yang mana artinya kita tidak bisa melakukan pemanggilan kode yang ingin kita beri, yang kita inginkan apabila kita tidak membuat yang namanya expose atau kode untuk mengekspos kode-kode yang kita buat atau yang ingin kita pilih. Dengan JavaScript model ini, kita dapat memudahkan mengselektif kode-kode yang kita ingin expose atau kita ingin keluarkan dari folder atau file JavaScript yang kita buat. Nah, lanjut kita apa yang membedakan modul dan tanpa modul. Nah, untuk perbedaannya itu berada di sini. Untuk menload JavaScript modul. Nah, di sini ketika menggunakan ketika tanpa modul, kita tidak perlu menginisialisasikan type modul. Kita hanya langsung search script CJS atau nama folder dan nama filenya. Tapi di load JavaScript di JavaScript modul ini kita perlu menginisialisasikan type modulnya. Gunanya apa? Ketika kita eh, meng, me- menginisialisasikan type modul ini, maka program atau web servernya akan otomatis tahu bahwa tipe program atau tipe file yang kita buat ini bertipe MJS atau modul JavaScript gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana JavaScript modul ini eh, berjalan. Kita akan langsung ke implementasinya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi JavaScript model, yang mana sama seperti yang tanpa modul, cuman yang membedakan seperti yang saya jelaskan di sini, kita akan perlu yang namanya type model. Nah, di sini kita perlu di dalam ini di CD kita perlu namanya file baru yaitu say.js.js. Oke, say.js. So, nah, di sini untuk isi say.js itu sama seperti yang tadi, kita hanya perlu mengcopy yang di sini aja, kita ambil yang di sini saja. Nah, sama seperti yang tadi. Nah, di sini kita perlu membuat satu file HTML lagi namanya, oke, namanya, sorry salah, namanya white model dot html. Oke, untuk isinya
sama seperti yang di widget module tadi. Kita coba kita copy saja. Kita cuma perlu ambil di sini saja. Oke. Sorry, ambil di sini. Oke, copy aja. Eh, beda. Nah, yang membedakan di sini adalah kita perlu membuat yang namanya type. Nah, module. Oke, gitu aja. Module. Habis itu kita bisa membuat yang namanya di sini seperti yang kita apa tadi, say. Oke. Nah, di sini kita sudah bisa jalankan ya. Kita coba ini tadi. Kita bisa jalankan di sini. Open, nah, inspect. Nah, di sini katanya referensi error. Say hello is not defined. Nah, kenapa error? Nah, di sini ada namanya nih. Kenapa error? Secara default, saat kita menggunakan fitur JavaScript modul, semua kode function, variabel, kelas, dan lain-lain tidak akan diekspor keluar modul tersebut. Jika kita ingin mengekspos kode tersebut, kita harus memberitahunya secara eksplisit. Yang mana untuk mengambil di sini say hello. Untuk mengambil di sini kita perlu yang namanya ekspor nih, ekspor import. Apa yang maksud import? Nih, ekspor digunakan untuk mengekspos kode di modul. Jika kita ingin menggunakan modul yang sudah diekspos di modul, kita bisa menggunakan kata kunci import. Cara menggunakan kata kunci import adalah sebagai berikut. Import nama function, nama variabel, nama kelas. Ketika hanya satu function, kita tidak perlu menambahkan tanda kurung kurawah. Kita hanya perlu langsung nama function. Ketika nama function yang kita panggil panjang atau banyak, kita perlu menggunakan namanya kurung kurawah. Ya, from lokasi modul JS. Yang mana di sini kita hanya perlu membuat yang namanya di CJS ini kita di belakang ini namanya export function dan export. Oke. Baik, selanjutnya ketika sudah melakukan ekspor, kita perlu menjalankan lagi. Tadi bisa kita lihat di sini. Oke, di sini. Nah, kita boleh bisa jalankan kembali. Nah, kenapa di sini masih refer say hello is not defined? Padahal kita di sini sudah membuat yang namanya say.js. Nah, say.js ini kita sudah tambahkan ekspor di say goodbye dan say hello. Otomatis seharusnya kita di sini sudah nampil. Sudah nampil dong. Nah, tetapi kenapa tidak tampil? Seharusnya yang nampil hanya say hello, say goodbye. Yang tidak tampil seharusnya ini, constant. Karena kita tidak mengekspor. Nah, di mana salahnya? Ya, salahnya di sini. Di sini ada yang namanya import. Nah, import ini berfungsi sebagai cara menggunakan fungsi import adalah mengimpor kode yang ingin kita ekspor. Nah, di mana saya menggunakan import, kita tidak perlu lagi menambahkan script modul exercise satu persatu karena sudah dihandle oleh browser secara otomatis ketika menggunakan modul.
Nah, di sini kita perlu menambahkan yang namanya, eh, kenapa di sini tadi hasilnya masih seperti ini? Say hello is not defined. Nah, karena di sini kita belum mengimpor. Bagaimana kita untuk mengekspor itu kita perlu import. Nah, di sini seperti dalam materi tadi, di sini kita perlu yang namanya ketika mengimpor itu nama function, ya, nama function dan lokasi modul JS. Nah, di sini eh, sorry. Nah, di sini kita perlu mendefinisikan, ya, karena di sini kita membuat tipe modul. Nah, otomatis kita juga harus menyamakan di sini yaitu tipe modul. Karena di sini kita belum membuat type-nya modul, maka di sini akan default menggunakan yang namanya type JavaScript. Nah, kita hanya perlu ini. Nah, ketika tidak membuat apa, maka kita akan tetap defaultnya JavaScript. Nah, kita perlu namanya modul. Tuh, oke. Nah, oke. Nah, di sini masih tetap eh uncode. Nih, say hello is not defined. Nah, di sini seperti yang kita materi tadi, yaitu kita perlu menambahkan import. Ya, teman-teman bisa menambahkan namanya import, ya, import dalam ini. Nah, kita panggil nama functionnya. Kenapa kita menggunakan kurung kerawak? Karena kita memanggil dua function. Nah, ketika hanya satu function, kita tidak perlu menggunakan kurung kerawak. Nah, seperti yang kita tadi, kita hanya menggunakan say hello. Kita memanggil say hello, koma, say hello, koma, say goodbye. Oke, say goodbye. Nah, di sini teman-teman menambahkan from. Nah, from ini dari mana untuk mengekspor file tersebut atau mengambil file tersebut. Nah, kita cuma hanya perlu ini, ya. Kita tidak bisa langsung src, sorry, kita tidak bisa namanya from. Kita tidak perlu menambahkan yang nama lagi src. Kita langsung saja memanggil yang namanya eh, folder dan file yang akan kita buat. Kita tidak bisa langsung memanggil yang namanya script. Nah, maka di sini akan tetap error karena di sini untuk memanggil script kita memerlukan relative model specifier, yaitu boleh titik-titik slash atau titik slash. Nah, kita di sini perlu namanya slash. Nah, script slash say.js. Oke, say.js. Nah, di sini, di sini ketika sudah selesai kita melakukan import dan melakukan ekspor dari file JavaScript dan mengimport ke data HTML, maka untuk say hello dan segmen ini sudah bisa muncul di live server kita. Nah, coba kita jalankan. Oke, kita langsung open web server. Nah, di sini kita hanya perlu inspect, ya, inspect konsol. Nah, maka di sini sudah akan muncul yang namanya hello Aldi, goodbye Aldi, seperti yang kita buat tadi di sini. Nah, kenapa tadi bisa error? Seperti yang saya jelaskan tadi, karena di dalam JavaScript modul kita perlu melakukan pemanggilan kode-kode secara khusus.
Kita tidak bisa langsung memanggil kode say hello, function say hello, say goodbye secara langsung seperti yang tanpa modul. Karena di seperti yang sudah dijelaskan tadi di CD, jika menggunakan modul, kita bisa secara selektif memilih bagian kode mana yang ingin kita expose keluar secara default kode yang kita buat menggunakan JavaScript. Modul tidak bisa digunakan dari luar file kecuali kita memintanya untuk mengekspos keluar. Maka ketika kita tidak membuat type modul, tidak membuat export import di dalam uh, file JavaScript dan file HTML kita, maka untuk pemanggilan kode-kode modul tersebut tidak bisa dilakukan. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.